Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita diparingi sehat, panjang umur, dan dimudahkan kembali untuk berada dalam majelis yang mulia ini. Di antara kita ada yang melakukan perjalanan dari jam sekawan, ada yang setengah gangsal. Nggih, betul nggih? Masyaallah. Ada yang dari jam 4, ada yang dari setengah 5, tambah lagi hujan. Mugi-mugi Allah balas semua dengan pahala yang melimpah dan diganti dengan tempat yang terbaik nantinya di surga. Allahumma amin. Baik, malam hari ini kita ngaji lagi. Kali ini tafsir surah Yasin. Kita sekarang kaji tafsir surat Yasin. Pada ayat yang terakhir yang kita kaji, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ini ketika Allah menjelaskan tentang orang yang menjadikan perantara, yaitu berbuat syirik, menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Attakhidhu min duni alihah, dan seterusnya. Ayat itu menerangkan tentang orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu paham syirik? Syirik niku makanan enak napa mboten? Oh, tak kira ora paham berarti wis pahit. Akibat syirik niki apa? Dosa. Yo jelas dosa. Masuk neraka. Alhamdulillah sudah paham. Sudah meninggalkan syirik? Insya Allah yakin 100%? Nah, ini butuh belajar terus. Karena ada yang syirik yang panjenengan itu hafal, hindari, namun ada yang enggak. Orang betul-betul terus Pak nih. Ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami, maka butuh dikaji. Alhamdulillah surah Yasin ini memberikan penjelasan yang sangat-sangat gamblang bagi kita tiang muslim untuk memahami kesyirikan. Berarti orang yang baca surah Yasin, gerimis lagi. Ya, nikmati saja berarti. Coba cari. Ibu-ibu itu selonjor apa mboten nih kau ibu-ibu? Oh, mboten, tak kira selonjor. Bentar ini masuk. Tambah deras hujannya nih. Ada yang nggak ke bagian atap ini. Berapa lagi?
Baik, kita lanjut. Nah, ini masih bisa masuk ke sebelah timur nih loh Bu. Masuk lagi, masuk. Ini masih bisa masuk lagi. Baik, kita lihat judulnya mentauhidkan Allah hingga masuk surga. Baik, dilihat pembahasannya, monggo Mas Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada kaumnya tadi, ayo masuklah ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ia mengatakan, andai saja kaumku ya'lamun, itu mengetahui. Bima ghafara li rabbi. Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku. Wa ja'alani minal mukramin. Dan ja'alani, menjadikanku, minal mukramin, menjadi orang-orang yang dimuliakan di surga. Maka lihat di sini dikatakan ada utusan. Kita sejak bahas dari ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Itu sedang membicarakan tentang utusan yang diutus kepada suatu kaum. Ada yang menerima ini, ada yang tidak menerima. Tugasnya dia cuma menyampaikan saja. Ya, tugasnya dia cuma menyampaikan. Ada yang berbuat syirik, dia ingatkan juga. Makanya dikatakan sini, saya sudah beriman kepada Rabb kalian. Artinya, kalian itu punya Tuhan, saya sudah beriman kepadanya dengan iman yang benar. Tinggal kalian ini belum beriman dengan benar kepada Tuhan kalian sendiri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia ajak ini kaumnya, ayo masuklah dalam surga. Yang dimaksud surga di sini adalah karena dia katakan sekarang, berarti setelah kita itu hidup, kita itu mati, alam kita selanjutnya itu apa? Kubur, nggih. Ya, ini belum masuk surga atau masuk neraka, belum. Namun setelah kita itu mati, kita nanti masuk alam kubur. Oh, berarti yang dimaksudkan dengan penyebutan surga di sini adalah keadaan ketika di alam kubur. Maka dia katakan di sini maknanya, ayo masuklah dalam surga, yaitu nikmatilah nikmat-nikmat kubur yang ada. Karena memang orang itu akan merasakan nikmat itu dari kubur, dari alam kubur. Makanya ketika di alam kubur itu sudah sibuk, nggak mungkin diganggu-ganggu lagi. Yang dapat nikmat dia sibuk dengan kenikmatannya, seperti dapat nikmat di surga. Yang dapat siksa juga akan mendapatkan siksanya. Jadi nggak ada itu orang dalam kubur itu keluar-keluar jalan-jalan, itu nggak ada. Gentayangan itu nggak ada. Apalagi mau rekreasi tadi kata Pak Parji tadi. Wah, itu orang mungkin.
Ya, nggak ada itu dia itu jalan-jalan ke rumah anaknya, putune, tok tok tok. Le, bu aku digawe ke kopi. Wah, itu nggak ada itu cerita kayak gitu. Alamnya sudah beda loh. Kalau sudah dapat nikmat tadi, udkhulil jannah, masuklah dalam surga, berarti dapat kenikmatan kubur. Itu sudah nggak mungkin lagi balik dunia, wis nikmat di kubur. Rumahnya yang sempit di kubur nanti diperluas kalau dia itu orang-orang soleh. Ya, ditemani juga dengan teman yang soleh di situ, sudah dapat nikmat, ngapain balik lagi ke rumah? Rumahnya cuma gubuk reok saja, ngapain balik? Iya kan? Ngapain balik? Sudah sibuk dengan itu. Kalau dia dapat siksa, nggak mungkin juga malaikat itu buat dia keluar dari kubur untuk lepas dari siksa ini. Masa malaikat bisa kecolongan? Iya kan? Nggak mungkin muncul begitu saja itu. Wah ada yang lari dari kubur. Orang mungkin. Kalau di dunia mungkin. Ada yang pernah dengar nggak lari dari penjara? Ada nggak? Bobol nggak penjaranya? Iya. Masa di alam kubur ada yang bobol kubur kemudian metu? Itu cerita dari mana itu? Itu dongeng saja yang ada itu ya. Paham ya? Ya nih kalau dapat nikmat sudah sibuk di alam kubur, nikmati nikmat tadi. Kalau dapat siksa, nggak mungkin keluar juga dari kubur. Dan nggak mungkin dia punya waktu istirahat. Wah, malaikat berhenti dulu sebentar, saya mau jalan-jalan dulu istirahat. Wah, rono itu waktu istirahat. Sibuk dengan siksa. Jadi nggak ada istilahnya apa? Gentayangan. Apa wis tahu ngerti tau itu ada yang gentayangan? Ada? Pernah salaman gitu dengan yang sudah keluar itu? Pernah? Kopi yang mas ini mesti dikubur kok betul? Wah, pernah gitu ngomong? Wah, itu aneh sekali itu loh. Jadi juga sama, nggak ada pas 7 harinya dia itu gentayangan, 40 harinya itu belum kembali, itu nggak mungkin. Itu nggak ada cerita kayak gitu loh. Atau malam Jumat itu misalnya balik, wah nggak ada, Jumat Kliwon meneh. Itu nggak ada istilah kayak begitu, paham ya? Jadi ini sudah alam gaib. Alam gaib itu bukan urusan panjenengan ngurus gaib tadi itu nggak perlu ngurus. Itu sudah jadi alam berbeda. Mau arak dinai lampu ya orang manfaat. Ini nggak ngerti Simbah itu mau butuh lampu atau enggak. Nggak ada kayak begitu. Ini sudah masuk alam gaib. Apa butuh untuk yang lainnya? Dia cuma butuh satu, amalan, yaitu ada doa dari anak-anaknya yang soleh. Simbah itu lebih butuh doa, nggak butuh lampu. Nih, Simbah itu lebih butuh doa, nggak butuh penerangan seperti kajian ini, nggak butuh. Dia butuh doa. Dari doa ini nanti diangkatlah siksa-siksanya. Kalau dia memang dikehendaki dapat siksa kubur, anaknya doakan terus Simbah, doakan terus orang tuanya, maka dia nanti akan dapat kemudahan di alam kubur. Bukan dengan fasilitas-fasilitas istimewa, walaupun cuma gundukan tanah saja, tanpa semen, tanpa keramik, tanpa kijing, tanpa atap, itu sudah membuat dia bahagia. Tanpa itu semuanya. Paham ini Bapak? Ibu-ibu paham gak? Karena ini alam gaib. Urusannya berarti cuma dengan amal-amal soleh saja, bukan urusannya dengan fasilitas. Kan kadang kita kalau mengubur itu kan ritualnya macam-macam. Ada yang bawa degan itu kemudian dibencah, kemudian diapain di atas kubur itu? Coba tujuannya apa coba? Apa Simbah minta main ayam itu nganggo kuwi? Apa yang mati itu wis ngobrol sama jenengan itu? Oh, bahaya malahan. Nggak ada kan, tahu kan? Nggak ada kan? Tambah bunga-bunga atau rempah-rempah atau apalah disitulah. Apa manfaatnya coba?
Apa manfaatnya? Kadang juga bawa duit receh juga di situ kan? Untuk apa coba? Ya paling ada yang ngumpul receh-receh tadi tuh tuku rokok paling. Ada juga kan yang bawa rokok ya toh. Astagfirullah, simbah di rokok loh. Saya pernah lihat di kuburan itu. Ini kok bisa putung rokok di atas lembaran-lembaran tadi, ada bunga-bunga macam-macam, ada rokoknya juga. Dikasih dalam asbak atau apa mangkok cilik gitu ya Allah. Apa manfaatnya coba? Apa simbah itu butuh rokok? Gini korek nih. Astagfirullahaladzim. Apa urusannya dengan alam gaib? Dia nggak butuh benda-benda tadi, nggak butuh fasilitas istimewa, cuma butuh apa? Amalan. Doa itu yang paling penting. Itu nyampe kalau doa itu dari siapapun, anak yang soleh nyampe, jamaah-jamaahnya, teman-temannya, orang-orang dekatnya, semua doakan dia nyampe dan manfaat untuk dia. Ya, itu lebih manfaat loh. Dan ini tidak perlu nyogok orang, cukup ikhlas. Paham ya? Cukup ikhlas. Kalau anaknya yang doa langsung, itu nggak perlu pakai bayaran. Ikhlas saja niatannya. Pokoknya saya doa langsung, ini orang tua saya, ini simbah saya, ini mbah buyut saya. Wes, nyampe, nggak pakai penghalang-penghalang. Nggak perlu pakai perantara-perantara, itu langsung nyambung. Paham? Ya, sudah ya. Berarti yang dipentingkan apa sini? Amal soleh ada situ berupa doa. Ini jenengan, ini mikir ini. Bukan mikir fasilitas tadi. Maka kalau doanya belum, amal solehnya belum, ini anak putune ini perbaiki. Kalau belum sholat berarti anak putune dikon apa? Sholat. Gimana sebenarnya mendapat manfaat? Dia sendiri nggak pernah ingat ibadah. Sholat saja nggak kenal, sholat masih mikir-mikir. Untungnya apa sholat? Ya, masih mikir untung. Ya. Jadi itu yang lebih manfaat. Nah, terus dikatakan bima ghafara li rabbi. Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku? Artinya, kalau kita beriman dengan benar, Allah akan beri ampunan kepada kita. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku orang-orang yang mulia. Artinya kalau kita beriman dengan benar, akan jadi orang-orang yang mulia di surga. Terus baca penjelasan ayat. Yang menyembah selain Allah disifati berada dalam kesesatan. Sedangkan yang mengikuti Rasul, itulah yang berada di atas kebenaran. Utusan yang datang pada kaumnya menyatakan bahwa ia beriman kepada Allah yang menjadi Rabb setiap makhluk. Lalu ia mengajak kaumnya untuk memasuki surga. Itulah balasan bagi orang yang bertauhid dan ikhlas kepada Allah. Itu andai kaumnya mengetahui. Tauhid itulah yang menjadi sebab dosa terampuni, dan tauhid menjadikan seseorang mulia dengan memasuki surga. Nah, lihat, disebut tauhid. Tauhid itu artinya kita mengesahkan Allah. Kita menunggalkan Allah sebagai Rabb. Allah satu-satunya yang diibadahi. Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Itu baru orang itu beriman dengan iman yang benar. Dia akui Allah sebagai Rabb, pemberi rizki, pengatur jagat raya, yang menguasai segalanya. Dia akui Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Berarti semua ibadah itu hanya untuk Allah. Nazarnya, sembelihannya, sholatnya, ya, puasanya, zakatnya, semuanya diniatkan ikhlas untuk Allah. Tidak boleh Allah itu diduakan. Tidak boleh kita berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hal nama dan sifat Allah kita benar-benar agungkan, muliakan.
kita sucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, dan cuma menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, sekarang lihat faedah saking ayat. Kesesatan yang paling parah adalah karena seseorang berbuat syirik kepada Allah. Kesesatan yang paling parah kalau kita itu berbuat apa? Syirik. Aduh, sampai flu ini ya. Jangan flu badan. Iki dingin banget loh, biasanya flu ini. Bismillah. Minum apa? Oh, tolak angin. Wah, promosi meneh iki, promosi gratis nang kene, Wah. Kesesatan yang paling parah itu kalau kita itu berbuat syirik. Dosa syirik itu lebih tinggi daripada dosa-dosa besar lainnya. Bapak Ibu kalau bandingkan, pernah lihat ada orang yang nyolong PT? Pernah ya? Itu dibandingkan dengan orang itu beri tumbal, sembelian juga, namun untuk sedekahan itu lebih parah dibandingkan dengan nyolong tadi. Sampai pun orang yang selingkuh, sering dengar kan orang selingkuh nggih? Nah, itu lebih parah, tetap syirik, tetap lebih parah daripada perbuatan perselingkuhan. Namun jangan jenengan simpulkan, oh rapopo berarti selingkuh wae. Enggak, kita bandingkan derajat dosa. Ada dosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan dosa di bawahnya. Syirik itu lebih parah. Ada yang melakukan sesajian kepada benda-benda keramat, pada kayu besar, pada batu besar, pada laut yang diagungkan ketika ini kena musibah besar. Dia lakukan syirik semacam ini lebih parah dibandingkan dengan dosa besar. Nyolong, selingkuh, bunuh orang, mabuk, masih parah perbuatan syirik. Ya, karena kemarin dikatakan ini idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku telah berada dalam kesesatan yang nyata karena sebelumnya berbuat syirik. Terus lihat yang kedua. Siapa yang mentauhidkan Allah berarti ia berada di atas kebenaran. Kalau syirik itu kesesatan, berarti orang yang tidak berbuat syirik alias mentauhidkan Allah, dia yang benar. Berarti dia yang berada di atas kebenaran. Dia yang berada di jalan Shiratal Mustaqim. Dia yang berarti mengikuti Al-Quran. Dia yang berarti mengikuti sunnah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah berarti memiliki kemuliaan dan keutamaan. Ini sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Lihat surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah ilallah? Dakwanya itu ikhlas karena Allah. Dakwanya itu kepada Allah. Semuanya diajak untuk beriman kepada Allah. Semuanya diajak kepada Al-Quran. Semuanya diajak kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Berarti diajak kepada Allah, itu maksudnya. Ini orang yang terbaik kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fussilat ayat 33 ini. Wa amila sholih. Orang yang terbaik juga adalah yang beramal soleh.
Kalau beramal soleh itu berarti pakai tuntunan. Nggak boleh buat-buat ibadah-ibadah baru sendiri yang tidak ada tuntunan. Mau dari segi ibadah yang dia lakukan keseharian seperti sholat, manut pada tuntunan. Mau dalam hal zikir juga manut pada tuntunan. Mau dalam hal sholawatan juga manut pada tuntunan. Kalau misalnya dalam masalah sholawat yang paling afdol, bahkan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti dalam sholawat Ibrahimiyah, yaitu ketika kita maca tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang paling afdal. Kalau ada yang tanya sholat-sholat lain yang terkini saat ini, yang terbaru saat ini, tetap lebih baik sholawat itu. Makanya kalau ada yang tanya sholawat yang lain, saya selalu jawab, kenapa tinggal pilih sholawat itu sedangkan ada sholawat yang lebih baik? Dan ini nggak perlu pakai kreasi-kreasi baru. Cukup apa sholawat bacanya biasa, itu sudah dapat syafaat dari kanjeng Nabi, sudah dekat dengan Nabi SAW nanti ketika di surga. Itu bagi orang yang baca sholawat. Namun beda kalau sholawatnya cuma satu waktu. Berapa kali bapak ibu-ibu minimal baca sholawat? Pernah nggak baca sholawat satu hari? Pernah nggak? Kalau jenengan nggak sholawat satu hari berarti nggak sholat. Karena di tahiyat akhir, berarti 5 sholat nggih, berarti 5 kali minimal loh iki. Kalau jenengan nggak sholawat satu hari, berarti pas nggak sholat. Kalau ibu-ibu mungkin punya uzur, datang tamu, ya. Kalau bapak-bapak, wonten uzur, apa uzurnya coba Pak? Datang apa? Datang males, nggak bisa jadi alasan. Berarti kalau nggak sholawat berarti nggak sholat, karena harus ada itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu dibaca di tahiyat. Niki sholatnya pun tertib napa dereng niki? Masih bolong-bolong? Sedikit Ustaz, sedikit. Paling kalau lali, yuk kebanyakan lali ini ya berarti. Mungkin diberi taufik dan hidayah, bisa tertib sholat. Kemudian dia nyatakan innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri. Terus orang yang menyatakan dirinya itu beriman berarti ia adalah orang yang berusaha mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Orang yang menyatakan dirinya beriman berarti dirinya itu berusaha ikhlas, cari ridhane Allah, tidak banyak pandang omongan orang-orang. Oke? Kalau jenengan itu ikuti omongan orang terus, ini sudah saya ulang kali sampaikan. Kalau jenengan perhatikan omongan orang terus, nggak akan pernah rampung. Arab ngaji, dikomentari buatan? Komentarnya gimana komentarnya? Hah? Waduh, tekan warak, saking rongkok, 50 kilo, 2 jam, ya. Ada yang saking tepos 9 bis. Terus berapa jam saking tepos? 1 jam. Waduh, gur kehujanan, ya, mau pergi, dikomentari lagi. Padahal yang ini ora tahu ngaji. Namun kalau komentar, wah itu paling nomor 1. Sholat ora tahu, namun kalau komentar itu nomor 1. Nggak usah dipedulikan. Jangan ikut omongan ini, nggak akan pernah puas dia tuh ngomong. Nggak, kita ikut terus nggak akan pernah rampung.
Solusinya adalah pokoknya cari ridhane Allah. Cari ridha Allah. Kalau jenengan cari ridha Allah, sudah Allah yang balas, Allah yang mudahkan urusan, Allah yang berkahi semuanya. Namun kalau ingat komentar orang terus diikuti, sudah nggak akan pernah selesai. Ini yang ini omongannya, wah ngopo nganggo jilbab, ya nah. Yang ini omongan lagi, wah ngopo kowe rajin sholat, yo pasti karena ini. Nah, ngopo kowe ngaji, komentari lagi. Nggak akan pernah rampung. Namun kalau jenengan cari ridha Allah, sudah itu yang dicari. Ya. Maka kalau orang cari ridha Allah, amalannya itu pasti langgeng. Amalannya pasti terus dia jaga. Beda dengan orang yang tidak cari ridha Allah. Amalannya cuma sementara waktu saja. Makanya loh, kalau ngaji itu jangan cuma kejar dunia saja. Wah, ini mentang-mentang di DS-nya ada beras, mboten. Nggih, mentang-mentang ada gamis, mboten. Itu cuma umpan, ora terus-terusan. Ora paham itu. Dine telur, wah itu kan cuma umpan saja, enggak setiap waktu. Masa malam Kamis dine telur terus satu paket lagi, ya Allah. Apa telurnya wis entek? Kon. Nanti mudah-mudahan donaturnya dengar nih, terus nambah sih so. Terus soalnya juragan besar itu yang kasih. Ya. Jadi cari ridhani Allah. Kalau jenengan cari ridha Allah terus langgeng itu amalannya itu. Ya. Jaga terus sampai husnul khotimah. Terus yang kelima, dapat diambil faedah dari ayat yang artinya dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Berarti nikmat kubur itu ada, karena kiamat belum terjadi saat ini. Perkataan itu ditujukan kepada orang yang mendapatkan nikmat kubur, karena nikmat di kubur akan dirasakan seperti di surga seakan-akan sudah memasukinya. Nah, nikmat di kubur itu seakan-akan kita dapati seperti di surga, padahal belum masuk surga. Berarti ada nikmat-nikmat di situ. Berarti kita semuanya kalau beriman sudah merasakan nikmat dari kubur. Tadi seperti saya sebut, kuburnya Jembar. Ukuran kubur sekarang di dunia berapa coba? Jenengan gali kubur itu berapa meter? 2x1 itu standar? Standar nggih? Nah, itu nggak akan ukurannya 2x1 meter terus. Kalau dia itu beriman, Allah perluas kuburnya. Kita nggak lihat nyata. Mau buka ya tetap seperti itu. Namun kan ini alam berbeda dengan alam dunia. Maka akan diperluas kubur tadi. Kuburnya gelap enggak? Ketika sudah ditutup dengan tanah tadi gelap enggak? Maka Allah akan berikan penerangan. Ya, Allah akan mulai memberikan penerangan di dalam kubur tanpa di luar itu dikasih lampu. Jenengan taruh lampu di luar, kuburnya kan tadi lemah nggih, tanah nggih, itu tetap gelap kecuali untuk orang beriman. Allah beri penerangan pada kuburnya. Seperti itu. Pengen rasakan seperti itu? Pengen? Ya, belum. Ya, belum jelas belum. Namun kita pengen seperti itu, kuburnya diperluas, ya toh? Nggih. Kemudian diberikan cahaya di dalam kubur. Ya saya nggak suruh mati saat ini terus coba dulu, enggak. Mungkin besok seperti itu. Allahumma amin. Terus yang keenam, orang yang disebutkan dalam ayat adalah yang menasihati kaumnya ketika hidupnya dan setelah matinya. Ia mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah ketika hidup dan setelah ia mati. Ia pun berangan-angan agar kaumnya beriman kepada Allah lalu diampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Orang ini tidak bosan-bosannya berdakwah. Ketika hidupnya dia ajak itu kaumnya, dia ajak itu jamaahnya, dia ajak itu masyarakatnya.
Sampai pun seandainya dia mati, dia berharap juga kaumnya itu dapat hidayah. Dan dia berharap yang didakwah itu dosa-dosanya diampuni. Taruhlah sekarang belum menerima, mungkin nanti ketika dia mati banyak yang mau menerima dakwah. Sampai cita-citanya seperti itu. Terus yang ketujuh, surga itu ada dan surga itu kekal abadi. Surga itu ada dan surga itu kekal abadi. Ada saat ini bahkan. Namun sudah ada penghuni apa belum? Belum. Namun surga sudah ada. Kekal atau tidak? Surga kekal. Orang yang masuk neraka, nerakanya juga kekal abadi. Namun orang yang masuk neraka itu ada dua golongan. Ada yang masuknya sementara, ada yang kekal abadi dalam neraka. Yang kedelapan, siapa yang beriman kepada Allah, ia akan mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan tempat yang mulia di surga. Siapa yang beriman kepada Allah, imannya benar. Oke. Siapa yang beriman kepada Allah, imannya benar. Baik di sini dalam hal ini kaitannya dengan batinnya, untuk pasrah, untuk tawakal, untuk setiap urusannya, dia juga gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini imannya benar berarti. Maka kalau demikian Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkan dia dalam surga, tempat penuh kemuliaan. 9. Nikmat tidaklah sempurna sampai seseorang terhapus dosa-dosanya, terhindar dari hukuman di akhirat. Kita dapat nikmat nanti di akhirat itu tidak cukup masuk surga saja, namun terlebih dahulu dosa kita diampuni. Kalau dosa sudah bersih, dimasukkan dalam surga, itu baru mendapatkan nikmat yang sebenarnya. Yang ke-10, at-takhliyah qabla at-tahliyah, membersihkan dahulu sebelum mengisi, yaitu diampuni dosa dahulu, barulah diberikan tempat mulia. Nah, untuk keadaan ini para ulama sebut seperti Imam Ibnu Qayyim dan ulama lainnya membuat kaidah at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah, membersihkan dulu sebelum mengisi. Artinya ada orang yang dosa-dosanya dibersihkan dulu. Oke? Ini sudah bersih dosa, baru nanti diisi. Itu baru enak. Saya kadang itu contohkan, ini minum, ini teh loh, ini gula batu. Ya. Ini kalau mau campur dengan air putih, kalau tidak dibersihkan, rasanya jadi tetap rasa teh. Berarti saya harus bersihkan gelas ini dulu, bersih, ngangge sabun, terus bersih, nggak ada lagi rasa teh tadi. Enak kalau kita tambah air putih. Maka kotoran dibersihkan dulu. Kalau masalah dosa, berarti dosa dibersihkan dulu. Dosa sudah bersih, baru dikasih tempat mulia, diisi. Kalau belum bersih, diisinya percuma. Iya kan? Ini masih ada teh, belum bersih loh ini. Saya tambah wedang putih, rasanya nanti tetap jadi rasa teh. Maka dibersihkan dulu, membersihkan sebelum mengisi. Terus yang ke-11, ampunan Allah disebut dahulu barulah rahmatnya. Maka biasa disebut Ghafur dahulu baru Rahim, sehingga disebut Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Nah, kita dengar kadang di Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Ghafur disebut dulu baru Rahim? Karena Ghafur itu artinya maha mengampuni, berarti dosanya dibersihkan. Rahim itu artinya merahmati, berarti Allah tambahkan rahmat. Kita bisa nambahkan rahmat kalau dosa-dosanya sudah bersih. Itulah hikmahnya disebutkan Ghafur dulu baru Rahim. Terus pelajaran dari hadis Bitoko. Nah, sekarang saya tambah satu hadis. Ini menjelaskan bagaimana luasnya ampunan Allah. Yang penting kita bertauhid, itu sudah dapat jaminan masuk surga. Yang penting kita apa tadi? Bertauhid, itu sudah dapat jaminan masuk surga. Kita lihat di sini hadis Bitoko. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah menanyakan padanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Ia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Nah lihat, ada catatan amalnya 99 kartu. Satu kartu itu berisi dosa itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Jauh sekali, alias banyak sekali satu kartu catatan dosanya. Baru satu kartu. Ini ada 99 kartu. Kemudian ditanya, kamu mengingkari nggak ini dosa-dosamu? Jawabannya tidak. Saya tidak ingkari ya dosa-dosa itu. Berarti dia perbuat dosa tadi. Terus Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan di sisimu? Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak. nah, dia katakan sendiri, kayaknya saya tidak ada kebaikan ini. Terus Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, sehingga kamu tidak termasuk orang zalim pada hari ini. Lantas dikeluarkanlah satu bitokoh kartu sakti yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah. di situ berisi kartu la ilaha illallah. Ada satu kebaikan, yaitu berisi kartu yang berisi kalimat tauhid. Terus lalu ia bertanya, apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dosa tadi? Allah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan dan kartu ampuh la ilaha illallah di daun timbangan lainnya. Nah lihat, di akhirat nanti ada namanya mizan. Kalau ada yang punya nama mizan itu artinya timbangan. Timbangan di akhirat nanti itu namanya mizan. Mizan ini punya 2 daun. Oke? Satunya nanti isi timbangan kebaikan, satunya nanti diisi dengan timbangan kejelekan. Nah, di sini ditimbang dosa-dosanya di satu daun timbangan. Satu daun timbangan lagi berisi kartu ampuh la ilaha illallah. Terus ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh la ilaha illallah. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh la ilaha illallah. Berarti mana yang lebih berat? La ilaha illallah. Mengalahkan catatan dosanya tadi 99 kartu. Lalu catatan dosanya ini satu kartu kalau dibentangkan itu jauh sekali sejauh mata mandang. Berarti dosanya banyak. Namun kartu la ilaha illallah bisa mengalahkan dosa-dosa yang ada tadi. Sekarang lihat perkataan saking Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim dalam Madarij As-Salikin berkata. Nah, ini kitab Madarij As-Salikin ini cuma membahas satu ayat dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukunya tebal begini. Cuma ayat gitu. Bukunya tebal seperti ini. Itu kalau ulama dulu itu nulis itu nggak nanggung-nanggung. Ya, itu bukan untuk disertasi, bukan untuk tesis, namun untuk nulis saja. Imam Ibnul Qayyim juga pernah merampungkan ada buku yang sekitar 4 atau 5 jilid namanya Zadul Ma'ad. Itu selesai nulis cuma ketika perjalanan saja. Pergi safar telah nulis 5 jilid buku. Ya, 5 jilid buku. Kita kalau perjalanan yang ada cuma ngantuk. Ya, Imam Ibnul Qayyim malah buat buku. Ya, itu cuma modal hafalan. Ya, cerdasnya seperti apa coba lihat ketika dia nulis seperti itu. Terus Imam Ibnul Qayyim berkata,
Amalan tidaklah berlipat-lipat karena bentuk dan banyaknya amalan tersebut. Amalan bisa berlipat-lipat karena sesuatu di dalam hati. Nah, amalan itu bisa berlipat-lipat pahalanya karena ada sesuatu yang lebih di dalam hati. Terus, bentuk amal bisa jadi satu sama dengan yang dikerjakan orang lain. Kita bisa jadi amalannya sama. Niki sodako, ini 100.000, ini 100.000. Sholat juga demikian. Niki sholat misa, niki sholat misa. Terus, akan tetapi bisa jadi ada perbedaan satu amal dan amal lainnya yang perbedaannya antara langit dan bumi. Artinya jauh. Ini sodako 100.000, ini sodako juga 100.000. Namun masalah hatinya berbeda. Ini ikhlas, ini enggak ikhlas. Walaupun sama-sama 100.000, amalannya jadi berbeda jauh, bagaikan langit dan bumi. Artinya sangat jauh sekali pahalanya. Terus, cobalah renungkan hadis bitaqah. Lihatlah catatan amalnya yang berisi kalimat la ilaha illallah diletakkan di salah satu daun timbangan dan 99 catatan dosa di timbangan lainnya. Bayangkan pula bahwa satu catatan dosa saja jika dibentangkan sejauh mata memandang. Namun ternyata kartu ampuh berisi kalimat tauhid la ilaha illallah mengalahkan catatan penuh dosa. Lihat, ini berarti kartu la ilaha illallah sangat ampuh sekali. Ini adalah bacaan tahlil yang mulia, namun dia punya keistimewaan, berarti ini hatinya luar biasa. Ini kembali ke amalan hati. Lahirianya sama, ini bacaan tahlilnya ada, ini bacaan tahlilnya ada. Namun dari sisi perbandingannya, ini kartunya bisa mengalahkan dosa-dosa. Ada 99 kartu, satu kartu saya dibentangkan sejauh mata memandang. Terus, ia ternyata tidak disiksa. Kita pun tahu bahwa setiap ahli tauhid memiliki kartu ampuh ini. Kita ini semua ahli tauhid. Kita semua punya kartu la ilaha illallah. Namun ada kartunya yang bermanfaat, ada kartunya yang tidak bermanfaat. Ada kartunya itu yang bermanfaat sedikit, ada yang kartunya bermanfaat banyak. Bedanya itu cuma gimana kita mengamalkan la ilaha illallah dengan benar. Terus, namun kebanyakan mereka malah masuk neraka karena sebab dosa yang mereka perbuat. Ada yang ahli tauhid, maksudnya punya kartu la ilallah, malah sering rajin juga baca la ilaha illallah. Sampai mungkin kepalanya geleng-geleng juga ketika baca. Ya? Iya kan? Iya. Namun belum tentu kartunya itu manfaat. Karena manfaatnya itu kalau kartu tadi itu diamalkan, punya amalan, isinya itu ada, bukan hanya sekedar dalam ucapan. Berakhir sampai di situ, dan hadis ini sekaligus menunjukkan orang yang punya dosa banyak sekalipun, yang penting dia itu bertauhid, maka dia punya jaminan untuk masuk surga. Yang penting dalam hidup kita tidak berbuat syirik, itu sudah dapat jaminan masuk surga. Walaupun kita sholat namun masih ada syirik, maka tidak ada jaminan masuk surga. Namun kalau kita itu sudah ibadah bagus, syirik itu kita benar-benar hindari, walaupun ibadah kita itu kurang ya, kita cuma cukupkan dengan yang wajib saja. Subuh tertib, zuhur tertib, ngasar tertib, maghribnya tertib, ngisanya tertib. Jenengan cuma sibukkan dengan yang wajib, sudah dapat jaminan masuk surga asalkan tidak berbuat syirik. Ingat itu baik-baik. Maka jadikan amalan hatinya itu lillah, untuk Allah. Jadikan amalan lahiriannya juga itu adalah untuk Allah. Segala aktivitas ibadah kita itu hanya untuk Allah juga. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan untuk sholatku, wa nusuk untuk sembelihanku, wa mahyaya untuk hidupku, wa mamati untuk matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah.
wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita berakhir sampai di situ. Lihat dalam buletin itu ditulis donasi sosial minus 122 juta. Mohon doanya mugi-mugi cepat rampung ya, enggak minus lagi. Adapun nanti untuk pengawasan insya Allah hari Ahad ini khusus warga Panggang kalian Purwosari ya, itu nanti akan diadakan pengawasan ya, yang sebenarnya rutin setiap Ahad Pon juga, namun kita satukan Panggang dan Purwosari. Nanti bertempat di Darussolihin saja dikarenakan hujan, seringnya hujan, tempat yang bisa muat cuma di sini, sehingga jamaah Panggang Purwosari bisa hadir pada Ahad Pon besok. Kajian dimulai jam 9 pagi, setengah 9 sudah di sini. Yang lagi, yang pengawasan dimulai jam 9 pagi, setengah 9 sudah di sini. Hadir silahkan dengan jamaah seperti biasa, hadir di pesantren Darussolihin untuk pengawasan Ahad pagi. Kemudian untuk pengawasan Jumat Legi rutin bar Jumatan nanti bertempat di Masjid Jabal Nur di Jelumbang Giri Purwo Barat. Kemudian untuk malam Sabtu di Karangrecek ada seperti biasa. Sabtunya saya keluar kota, Ahadnya nanti Ahad Pon di sini, dan malam Senin nanti kajiannya di Bada Maghrib di Nawangan, Ba'da Ngisa di Masjid Sawah. Ya, kemudian malam Kamis depan insya Allah ada seperti biasa. Monggo semuanya tetap tenang sampai saya tutup majelis kali ini. Cukup lewat tulisan saja karena terbatasnya waktu. Zikir pagi petang sebaiknya setelah sholat asar atau sholat maghrib. Saya masih memegang pendapat zikir petang setelah maghrib. Kalau mau baca bisa setelah asar, bisa setelah maghrib. Setelah maghrib lebih afdol dari sisi makna. Bolehkah saya umroh tapi nggak bisa baca Al-Quran? Tetap sah, yang penting hafal Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah digunakan untuk sholat. Kalau jenengan nggak hafal Al-Fatihah sudah nggak usah hidup saja kalau begitu. Masa Al-Fatihah saja sulit? Semua sudah hafal Al-Fatihah? Sampun nggih, itu sudah jadi modal hidup, jenengan sudah jadi orang yang bahagia di dunia. Sampai umrah pun boleh nggak cuma modal Al-Fatihah? Boleh. Itu saja, yang penting ininya sah, yaitu sholatnya itu sah. Sahnya sholat, surat apa? Al-Fatihah. Berarti kalau nggak ada Al-Fatihah ya sudahlah, hidupmu sia-sia saja di dunia ini. Al-Fatihah, wae angel dihafal. Untuk apa hidup berarti? Modalnya berarti cuma Al-Fatihah, karena sholat syaratnya ini yang penting. Bolehkah? Nah, terus tangga saya banyak bekerja di Parangtritis menunggu losmen. Uang yang dihasilkan dari menunggu losmen itu halal apa haram? Kalau losmennya untuk uang selingkuh, haram. Wes belak-belakan wae. Punya jawab aja seperti itu. Punya kalau itu ketahuan untuk jaga uang selingkuh, duitnya haram, maka diperketat ketika masuk hotel. Oh, jenengan suami istri, mana buktinya? Ya, surat nikahnya mana? Kalau bilang enggak, oh enggak bisa apa? Ini di sini hotel syar'i, enggak boleh kecuali suami istri. Kalau mau dapat berkah seperti ini, sanggup pengusaha-pengusaha ini Bapak? Sanggup betul? Oh, ora pengusaha kok. Tetapi saya bekerja di suatu instansi. Saya ingin istiqomah di jalan Allah, tapi saya bekerja di suatu instansi mana sering teman melaporkan pemasukan dan pengeluaran ke atasan, sering minta kwitansi kosong dan diisi yang tidak sesuai dengan fakta. Berarti bohong. Bohong dosa besar. Di mana ada keuntungan yang lebih dan saya dikasih bagiannya, berarti jenengan nampung uang haram. Yang itu yang tadi dapat amplop kosong tadi gawe apa?
Kwitansinya itu dibuat sendiri, dia dapat uang haram, jenengan dikasih lagi, berarti dikasih uang haram, makan haramnya barengan. Kalau tidak diterima, saya dijauhi bagaimana? Lebih bagus dijauhi daripada makan uang haram. Gabung dengan dia itu ngapain? Ya, tinggalkan teman jelek seperti ini. Nggak usah dekat dengan orang-orang yang mengundang kita kepada kemaksiatan terus. Bagaimana menyikapi orang tua, ibu mertua yang sering bohong pada suaminya? Ibu mertua bohong pada bapak mertua. Punya uang bilang nggak punya, berarti istri bohong. Ya, punya duit ternyata bilang nggak punya duit. Mau arisan sudah punya uang sendiri masih minta dan bilang nggak punya. Punya makanan dimakan sendiri di kamar padahal ada cucu kecil-kecil. Ya Allah, sembako pelit banget. Padahal sholatnya sudah bagus 5 waktu. Ya, rutin sholat namun pelit. Tambah lagi tadi itu apa? Senangnya ngapusi. Enggak berkah sholatnya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya kalau masih mengantarkan pada maksiat, sholatnya berarti enggak benar. Orang meninggal disajeni tiap 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Dalam agama Islam tidak ada tuntunan. Sampai saat ini umat Islam masih banyak melakukannya. Tugas panjenengan ngaji untuk dakwahi. Jangan banyak nyalahkan orang. Berarti yang masih mengamalkan itu urung paham. Tugasnya untuk dakwahi. Nggak bisa suruh saya turun ke sana kemudian ngomong gini, nggak bisa. Tugas panjenengan yang ngaji untuk dakwah ilmu yang ada, namun kasih prioritas. Ada yang lebih penting. Kalau berbuat syirik itu lebih di awal untuk diingatkan daripada ngurus masalah selamatan ini. Syirik itu lebih parah. Dia masih pakai jimat, masih kasih sedekah laut, itu lebih parah daripada orang itu cuma selamatan kematian. Mikir mana yang prioritas, mana yang nomor 1 untuk diingatkan. Kalau jenengan main hantam semua, siap-siap ditendang dari kampung, dari dusun, dari desa. Gitu loh Bapak Ibu-Ibu. Mikir ini, nggak bisa cepat-cepat, perlu bertahap. Orang Gunung Kidul itu dari awam sekali, dari nggak kenal agama, dari nggak kenal sholat. Banyak deh di sini sudah perhatikan sholat di desa masing-masing. Ya, masih banyak yang belum kan? Nggih. Sholat subuhnya sudah berapa yang ngisi di masjid? Ya paling banter itu wong 5. Itu paling banyak sekali. Itu lagi sadar-sadarnya. Paling sedikit nggak ada sholat, nggak ada yang azan, imamnya telat, muazinnya juga telat, nggak ada yang sholat sama sekali. Itu keadaan masyarakat kita, berarti masih tertinggal. Itu yang dipikir dulu. Saya mantan, bisa saya sebut juga, saya mantan sebuah jamaah. Kemudian bos saya dulu adalah ulamanya. Saya diajak balik untuk ikut di kantornya kembali bekerja. Beliau juga meminta dengan halus dan sopan agar jamaahnya bisa hadir di desa saya. Saya juga diajak agar saya bisa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Apa pengertian dari jamaah tersebut? Bid'ah yang dilakukan, tidak ada tuntunan. Yang pertama, menetapkan 3 hari, 7 hari, 40 hari untuk keluar berdakwah, membuat syariat baru. Yang kedua, dakwahnya rata-rata tidak atau kurang ilmu. Yang ketiga, tidak ada ulama situ yang paham ilmu. Yang keempat, tinggalkan istri dan tidak diberi nafkah. Yang kelima, zalim pada istri-istri, cari utangan. Yang keenam, anak ditinggal tidak dididik. Yang ketujuh, 8, 9, 10 banyak sekali. Capek saya sebutkan. Dan juga buat susah masjid, bawa kompor, bawa kasur.
Pernah seperti ini di Darus Solihin. Saya nggak izinkan untuk dakwah. Boleh nginap di sini, namun nggak boleh ngomong sama sekali. Bolehnya ngaji. Kalau nggak mau ngaji, nggak boleh di sini. Akhirnya mau ikut ngaji, saya bawa ke Karangrecek. Ya. Mau ikut ngaji. Kalau nggak mau ngaji dengan saya nggak boleh. Karena nggak punya ilmu. Mau ngomong apa? Ngomong apa? Kamu tahu hadis? Nggak tahu hadis. Tahu hukum? Nggak tahu hukum. Taunya cuma dakwah saya. Dakwah itu pakai ilmu, nggak pakai dengkul, nggak pakai kompor, nggak pakai kasur. Dakwah itu ngangge ilmu. Nggak punya ilmu, mendingan nggak usah dakwah. Nggak cukup modal semangat. Kalau saya cukup modal semangat, saya bawa kompor kemana-mana, bawa kasur kemana-mana loh Pak. Kalau saya cuma modal semangat, modal ilmu, bawa kitab. Pakai ilmu, ada ayat Al-Quran yang dibaca, ada hadis yang dibaca, bukan hadis doif. Kitab yang dipakai rujukan itu rujukan hadis-hadis doif. Ulamanya bukan ulama, nggak ada yang akui di dunia ini. Yang ulama, kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca itu malam Kamis. Tafsir surat Yasin, banyak yang tafsirkan tafsir surat Yasin, itu ulama namanya. Ulama punya ilmu, paham Al-Quran, paham hadis, ikuti itu. Kalau nggak punya ilmu, nggak boleh diikuti. Nggak cukup modal semangat. Paham ini? Paham ini? Ya, saya bilang seperti ini karena ada yang nanya. Saya jawab seperti itu. Ya, mau terima alhamdulillah, nggak terima ya sudah urusanmu. Hukum air kencing sapi, kerbau, kambing, hewan ternak najiskah? Kaidahnya gini Bapak Ibu, hewan yang halal dimakan kotorannya suci. Paham nggih? Berarti apa? Kotoran sapi, kotoran kambing niku suci. Di antara dalilnya Nabi SAW masih bolehkan sholat di kandang kambing. Ya terserah jenengan mau sholat atau enggak, yang penting boleh. Kenapa boleh? Berarti kotorannya itu masih suci. Dan apakah terlihat menjijikan? Jijik belum tentu najis. Najis itu pakai timbangan dalil. Apakah benar ada ulama yang bisa melihat Nabi secara sadar? Nabi wis mati. Saya baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi itu nggak mungkin hadir di sini. Kalau ada yang meyakini hadir di sini, pemahaman sesat. Saya baca Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, Nabi nggak ada di sini. Nabi itu masih di kuburnya. Salawat kita nyampe pada Nabi. Bukan Nabi ada di sini. Ada ulama yang meyakini sini sesat. Nggak ada dalilnya. Taruhlah ini hadir, masa nanti orang sholat tempat lain Nabi hadir juga. Nabi emangnya roh berapa? Pakai logika. Ya, kalau ulamanya keliru, saya bilang keliru loh ini kesalahan fatal. Ya, nggak boleh keyakinan kayak gini. Sedikit baca sholatmu, Nabi hadir di tengah kita. Sampai ulamanya itu matanya melotot lihat Nabi. Saya bilang itu bukan lihat Nabi itu. Ya, jenengan jawab sendiri, nanti saya dikritik nanti kalau jawab. Apakah memancing di Telaga yang menggunakan karcis termasuk judi? Per orang bayar karcis 50.000 untuk 1 hari. Lihat, kalau masuknya untuk itu, kemudian mancing itu terserah tanpa dihitung lagi untuk yang diperoleh, berarti judi nantinya. Namun kalau masuk karcis 1 hari itu 50.000, iya. Kemudian nanti ikan yang diperoleh nanti dihitung lagi kiloannya, itu baru benar. Sekarang gimana mancingnya berarti? 1 hari terserah ikan berapa kan? Berarti mancingnya judi. Saya punya simbah yang tidak serumah, beliau sudah sangat tua dan mulai ada gejala pikun. Pikun itu nggak ada obatnya. Ada pikun itu ada obatnya? Nggak, itu nggak ada. Mau bawa ke dokter manapun nggak ada. Bila dibimbing sholat sepertinya tidak mungkin. Beliau juga sama sekali tidak paham pelajaran agama. Mumpung beliau masih hidup, saya berniat membimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat agar kelak jika meninggal ada harapan masuk surga. Cukup nanti kalau dia masih sadar-sadar, ajarkan sholat. Kalau enggak, tuntun dia untuk sholat. Ya, tuntun dia untuk sholat. Kalau sudah sholat, itu berarti sudah bersyahadat juga di dalam sholatnya. Hukum junub menguburkan jenazah. Asalnya kalau menguburkan disyaratkan malam harinya tidak hubungan intim.
Untuk urusan orang yang masukkan dalam kubur, malamnya tidak hubungan intim. Karena Nabi SAW pernah nanya pada sahabat yang ingin masukkan mayit dalam kubur, siapa yang tadi malam tidak macam-macam dengan istrinya? Paham kan? Maksudnya tidak hubungan intim, maka dia yang boleh masukkan jenazah dalam kubur. Kalau saya berniat sholat qobliyah subuh namun baru sampai masjid sudah iqomah, bolehkah saya sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh? Boleh. Kalau memang ada uzur seperti itu. Kenapa bacaan Al-Quran tidak bermanfaat untuk mayit? Nabi SAW tidak menyebutkan hal itu bermanfaat untuk mayit. Maka kita tidak katakan manfaat. Contohnya di sini dengan ayat yang para ulama bahas, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidaklah mendapatkan manfaat kecuali amal yang ia usahakan. Berarti yang dia usahakan saja itu yang nanti manfaat. Kalau yang tidak dia usahakan, ini perlu lihat. Kalau dari amalan orang lain mesti ada dalilnya. Seperti sodakoh ada dalilnya. Seperti wakaf ada dalilnya. Badal haji ada dalilnya. Doa nyampai pada orang mati juga ada dalilnya. Pak Ustadz, saya mau tanya, pada saat hujan badai dan ada yang mengumandangkan azan dimaksudkan agar hujan badai pada berhenti, apakah diperbolehkan? Cukup perbanyak tobat istighfar ketika terjadi badai ataupun hujan besar. Kemudian nanti ada doa-doa di situ. Di antaranya berdoa umum supaya Allah segera angkat dari musibah. Tetangga saya satu RT meninggal dan pada malamnya selama 3 hari. Tak tinggalkan dulu. Doa anak pada orang yang mati, apa bisa mengurangi dosa mayit atau menghapus dosa mayit? Bisa mengurangi dosa, bisa mengampuni, bisa mengurangi dosanya, bisa menghapuskan dosanya. Jadi kalau ada orang mati jenengan doakan, anak putune doakan langsung, maka dosanya bisa dikurangi, dosanya bisa diampuni. Doanya dengan baca Al-Quran atau amal soleh. Doa ya bentuknya doa. Kirim doa ke situ, ya Allah ampunilah dia, ya Allah selamatkanlah dia dari siksa kubur, atau baca seperti doa sholat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Bisa baca seperti itu. Kemudian pada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, salah satunya setelah sholat subuh. Bagaimana kalau menyolatkan jenazah? Menyolatkan jenazah, kalau untuk menyolatkan masih boleh di waktu terlarang untuk sholat. Maka kalau di Masjidil Haram, mungkin panjenengan semua bisa umroh biar ngerti langsung. Mulai nabung loh mbak. Nabung berpira, angkatnya berselawe yuta kok. Ya, nabung 1 bulan 1 juta, insya Allah 2 tahun wes munggah umroh. Ya. Ini kalau lihat di sana bar subuh itu ada sholat jenazah, bar ngasar juga ada sholat jenazah, padahal itu waktu terlarang untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk pengawasan malam hari ini. Kalau mohon semuanya hati-hati ketika pulang. Mugi-mugi diberikan keselamatan, diberikan kemudahan sampai tempat tujuan, dan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada bapak ibu dan ibu sekalian. Mugi-mugi umurnya tambah berkah, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan semuanya penuh berkah. Demikian kita tutup. Kalian doa keberatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.